Kalau rumah Belanda itu nggak ada yang namanya dapur di dalam rumahnya itu nggak ada. Lah kenapa itu? Itu alasannya kenapa nggak ada dapur? Ya mungkin karena dapur itu kan pasti ada bau-bau yang ini kan, jadi mengganggu secara konsentrasi apa kerja di sini mungkin dulunya dijadikan kantor. Biasanya kalau zaman dulu itu rumah Belanda itu pisah sama dapur. Dapur itu ada di belakang. Jadi nggak nyatu sama rumah. Betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi bareng aku Randy Aulia. Oke, siang hari ini, lebih tepatnya jam 2 siang, aku berada di Kabupaten Cirebon, lebih tepatnya di area kota ya, dekat banget pinggir jalan raya. Dan di sini aku menemukan sebuah bangunan yang bisa dibilang ini bangunan sudah sepuh atau tua banget ya, dari zaman kolonial Belanda. Dan di sini teman-teman, aku nggak sendiri, aku ditemanin sama salah satu pengurus atau penjaga bangunan ini teman-teman, bersama punten sama siapa? Kang Arif. Saya Randi dari Majalengka. Dan tadi kan saya lihat-lihat ada satu bangunan yang bisa dibilang ini apa ya, bangunan tua ya. Ini kalau boleh tahu dari tahun kapan ini bangunan ini? Kalau secara tutur tinular terus juga ahli sejarah kesini sih perkiraannya sama dengan pabrik gempol yang ada di sana, perkiraan era 1840-an. 1840-an. Berarti hampir 2 abad ya. Betul. Hampir 2 abad. Dan ini bangunan berarti belum direnovasi sama sekali ya, masih seperti kayak gini. Betul. Untuk secara bangunan masih alami, masih sesuai aslinya. Paling ada sedikit renovasi mengenai yang contoh misalkan kaca pecah. Kaca pecah diperbaiki. Jadi ada sebagian yang udah direnovasi, ada sebagian yang masih, tapi sebagian kayaknya masih full dari zaman-zaman dulu ya. Karena ini kelihatan banget tuh. Ada dari jendelanya, dari kaca-kacanya ya. Dan ini 2 lantai apa gimana bangunannya? Kalau ini sebenarnya 2 lantai, cuma tidak ada ruangan di dalamnya, hanya langsung bangun ke atas depan ini. Oke, berarti saya tuh selaku di sini yang menjaga ya, ayah, menjaga bangunan ini. Dan mungkin bisa diantar gak ke dalam? Ya, ini kita langsung aja deh masuk ke dalam rumahnya ini ya. Ada namanya gak ini bangunan apa? Namanya bangunan Van der Vries. Bangunan apa? Van der Vries. Van der Vries Pan ya, jadi ada PAN tuh, jadi ke Belandan banget. Nah ini beberapa ruangan ya ayah. Betul sekali. Nah, banyak ruangan, ada 1, 2, 3, 5 ruangan. 5 ruangan. Dan ini pernah ditinggali apa gimana? Ini sampai detik ini masih ditinggali. Oh masih. Jadi masih seperti bangunan rumah biasa. Masih bangunan rumah biasa. Dan dari lantainya pun ini ada masih alami seperti ini. Masih dulu ya, ini kokoh banget ya ya. Betul sekali, masih kokoh sekali karena emang pembuatannya sudah perhitungannya udah matang. Jadi kalau bedanya bangunan dari bangunan sekarang sama bangunan dulu itu kan dari satu pintu ada ini lagi seperti ini. Biasanya kan kita masuk ke satu pintu terus keluar lagi dan ada pintu lagi. Ya, zaman dulu kenapa setahu saya kenapa bangunan Belanda itu banyak pintu. Jadi pada saat mereka untuk mengakses kemanapun itu mudah. Jadi nggak pulang sana. Jadi langsung bisa tembus kemana-mana. Itu juga untuk mungkin dulunya secara keamanan juga biar keluar atau misalkan kemananya itu lebih mudah gitu. Oh, lebih mudah, jadi udah diperhitungkan ya. Jadi nggak asal-asalan. Makanya AA juga pada saat masuk ke sini kan langsung adem hawanya kan. Adem banget. Karena emang secara sirkulasi juga bagus sekali. Jadi kalau bangunan sekarang kan bedanya kan kalau di usia 40-30 tahun udah kelihatan kropos dindingnya. Kalau ini kan benar-benar alami banget ya. Karena nggak pakai semen juga sih. Nggak pakai semen. Pakai apa itu? Pakai kapur. Pakai kapur. Katanya sama putih telur atau saya nggak paham putih telur karena sama apa sih pasir. Nah ini juga saya lihat di sini ada satu nama. Ini nama siapa kalau boleh salah? Kakek itu. Oh kakek. Berarti siatu yang keturunan berapa? Saya keturunan keempat kalau. Keempat. Berarti dari Masnya Buyut yang membeli rumah ini. Berarti tetap nanti ke depannya tuh turun temurun gitu ya. Betul sekali. Oke, makasih nih saya juga pengen dijelasin nih beberapa ruangan lah sama si aja deh. Nah ini ruangan apa ini Ini salah satu ruangan peninggalan zaman Belanda. Cuma yang menariknya di sini kan karena konsepnya yang seperti Eropa ya. Di sini ada
pintu bilangnya pintu koboi lah. Koboi. Iya. Ini sudah disekat jadi. Oh, udah disekat ya. Biasanya tembus. Jadi berarti ada satu ruangan lagi. Tembusnya ke luar lagi sama. Nah ini kayak kursi ini berarti. Kursi baru ini. Ini baru berarti ya. Baru ya. Dan. Ini kayak semacam. Oh ini dari zaman dulunya ini. Oh iya ya. Oh iya, kuncinya ini belum diganti ya? Belum. Oh, ini nggak ada yang kunci kayak gini kayaknya nih. Kerawat ya. Bener nah. Nah kalau kipas angin ini bukan zaman dulu ya, ini zaman sekarang. Berarti emang ini rumah masih ditempatin ya, masih ditempatin. Nah ini ruangan apa ini ya? Ruangan ini sama dulu katanya sih kata orang tua saya dulu dibagi sebagai ruang rapat. Ruangan apa? Ruang rapat. Oh rapat, agak luas kayaknya ya. Oh. Tapi yang menarik lagi di sini ada salah satu apa ya? Garuda. Kaca patri mirip Garuda. Dah, ini kan 1840. Ya. Kenapa tiba-tiba ada Garuda? Nah, kalau sejarahnya Garuda saya kurang tahu, kurang paham. Katanya sih emang pernah dulu dipakai untuk rapat zaman dulu. Jadi udah ada tanda duluan gitu ya. Cuma yang menariknya silanya masih sila pertama. Oh iya, nggak ada kayak apa namanya itu ya, kapas kayak gitu kan, beringin nggak ada ya. Oh iya, nih teman-teman nih. Jadi ini emang asli dari tahun 1840-an ya. 1840 ini belum diganti sama sekali, jadi udah ada kayak gini. Tuh burung Garuda. Namun belum ada kayak daun kapas kayak gitu, kayak beringin belum ada ya. Masih bentuknya kayak Garuda aja. Jadi ini ruang rapat dan di sini pun pintu. Oh ini pintu apa ini? Itu masuk ke dalam. Oh yang tadi. Iya. Oh keluar lagi berarti kita. Keluar sini. Nah, yang samping. Oh gitu. Nah ini dari jendelanya belum ada perubahan dari dulu. Belum. Kalau yang ini belum. Oh. Kalau aslinya jendelanya pakai kaca patri. Ini kaca bukan? Iya kaca. Oh kaca. Kaca patri. Tapi tetap kayak beling nggak gitu? Iya beling. Oh sama. Tapi ini kayak plastik ya? Iya. Oke, jadi ini ruang rapat, beda sama ruangan yang sebelumnya agak sedikit besar di sini ya. Oke, lanjut lah. Nih, jadi di sini juga ada kelihatan tuh kayak meja ruang apa ya ini, ruang santai kayaknya. Ini juga dari zaman dulu nggak? Iya, zaman dulu sih. Cuma eranya nggak sampai 18-an ini, 90-an. 90-an. Tapi masih kokoh ya. Kayu jati kayaknya. Mantep nih. Kayak pernah lihat satu kursi kayak gini di perfilman ya. Perfilman saya pernah melihat bentuk-bentuk apa ya, gambaran kayak gini tuh. Jadi mengingatkan saya ke suatu film dan aku gak tahu tuh film apa, lupa lagi. Jadi emang benar-benar zaman dulu banget ya. Namun ini kayaknya baru ini ya. Terus ada lagi dipan klasik yang era zaman dulu siapa? Apa tuh? Oh, ini kayak sejenis apa? Tempat tidur. Tempat tidur ya. Ya, ada lampunya biasa. Oh iya, ada lampu tempatnya para menir gitu ya. Kalau nggak salah dulu ya. Oke, tuh. Emang masih asli banget itu teman-teman. Tuh. Oke. Yang menarik bahwasannya di setiap jendela, bawah jendela itu pasti ada. Apa itu Pak? Gorong-gorong atau Pak? Iya. Itu fungsinya untuk apa ini kalau boleh tahu? Yang pertama adalah sirkulasi udara. Yang kedua bisa jadi kan karena ini posisinya di bawah, pada saat mungkin zaman dulu ada pergerakan untuk perlawanan, ini bisa dijadikan tempat untuk menembak. Tameng gitu ya? Ya, menembak juga. Oh, gitu. Karena kan temboknya kan segini. Terus setiap kali ada apa nih jendela pasti ada seperti ini. Oh iya ya, ada beberapa lubang yang sama gitu ya. Dan ini ruangan atas itu tuh apa, ruangan apa tuh? Pengen naik cuman saya fobia ketinggian jadi dilihat dari sini aja deh. Kalau ini ruangan atas itu biasanya langsung ke balkon. Oh, langsung ke balkon. Ke balkon tuh jadi langsung ke tadi ya? Iya, ke atas. Ke atas. Biasanya sih digunakan pada saat mungkin para petinggi untuk memberikan arahan kepada prajuritnya itu lewat atas. Jadi di depan sini semuanya prajurit, karena di depan kan blong dulunya. Oh, blong. Berarti nggak ada rumah. Suatu lapangan gitu ya. Betul. Nah ini ini apa ini dari
Oh itu Dulu. karena paman ada di Bali. Oh di Bali ini hadiah atau apa gitu? Jadi kadang bawa oleh-oleh. Oh oleh-oleh ditaruh di sini gitu ya. Jadi ini enggak ini. Nah Pak, ini ada satu foto nih. Ini siapa ini? Tuh kayaknya saya nggak tahu itu. Oh. Saya dari Google ini yang nenek saya yang ini. Nenek gitu ya. Oke. Jadi ada sebagian yang jadi ini juga masih asli ya atapnya ya. Nggak bocor atau gimana gitu ini bangunan apa berabad-abad ada aja mungkin ya. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Masih rapat. Oh gitu ya. Luar biasa nih bangunan zaman dulu sama zaman sekarang beda banget. Yang menarik lagi nih Kak. Apa? Kalau untuk rumah Belanda itu, kalau rumah Belanda itu nggak ada yang namanya dapur di dalam rumahnya itu nggak ada. Lah kenapa itu? Tadi bukannya dapur? Oh ini ruang ini ya? Ini dapur zaman sekarang. Oh dapur zaman sekarang. Itu alasannya kenapa nggak ada dapur? Ya mungkin karena dapur itu kan pasti ada bau-bau yang ini kan, jadi mengganggu secara konsentrasi apa kerja di sini mungkin dulunya dijadikan kantor. Biasanya kalau zaman dulu itu rumah Belanda itu pisah sama dapur. Dapur itu ada di belakang. Jadi nggak nyatu sama rumah. Betul. Oh, gitu. Nah ruang belakangnya tuh dulunya apa? Jadi, Halaman belakang. ada ruang belakang. Sini sebenarnya satu deretan rumah ini gudang dulunya. Oh, cuman ada yang baru. Ada yang direnov. Dari- Yang masih belum direnov sepertinya ini. Kayu ya kelihatan dari pintunya. Jadi bisa diceritakan dulu waktu bangunan ini masih ini ya, itu berarti ini nggak pemukiman seperti ini. Ya, ini udah mungkin pembagian waris gitu. Oh iya, Itu seperti ini. asli nih ya, masih asli. Oh iya iya. Ini tuh gudang apa kalau boleh tahu? Gudang macam-macam sih. Pangan gitu ya? Dulu itu bisa Pangan, senjata atau apa gitu? Terus juga apa namanya? Mobil-mobilnya juga gitu. Nah ini ada sekarang kan zaman sekarang ada yang beberapa bangunan Belanda yang udah runtuh gitu kan. Nah pesan dari Syah juga lah sebagai istilahnya yang sudah merawat ini untuk beberapa orang teman-teman ya yang sekarang kan kebanyakannya sudah tidak menjaga malah merusak Ya. Nah itu pesan dari Syah sendiri buat yang anak-anak muda sekarang gitu Saya katakan bangunan Belanda lah bagian dari sejarah Indonesia. ya sejarah Bagian Indonesia. Mari kita lestarikan karena itu juga sebagai bukti iya dalam sejarah. Jangan sampai kita menghilangkan sejarah. iya Karena dari walaupun kita melestarikan atau misalnya merawat bangunan Belanda, kita juga banyak belajar juga. Karena apa? Cara membuat bangunan yang baik itu seperti apa, Iya, betul. sisi keindahannya seperti apa, kekokohnya, keamanan, semuanya. Itu kalau orang Belanda kan mempersiapkan membuat bangunan itu kan luar biasa ya. Jadi kita minimalnya kita mencontoh dan menjaga gitu. Kalau gak ada bangunan ini kita gak tahu ke depannya itu seperti apa sejarahnya Itu kan dulu bagian gitu. sejarah kemerdekaan Indonesia juga. Dan ini juga mungkin udah ada beberapa pertempuran dulu ya, Iya, waktu itu ya Dulu emang di sini. saya katakan waktu tahun 19-an itu masih banyak peluru-peluru yang masih berdebaran di sini. Pernah nggak menemukan peluru A? Pernah. Karena kadang anak kecil yang lagi mainan gitu. Karena ada beberapa macam, ada peluru pistol, moger, sama dorji tuh yang seperti ini kelereng. Gue kira udah masuk museum sekarang Kak. Apanya? Itu pelurunya. Pelurunya nggak tahu saya taruh di mana jadi. Jadi udah pernah menemukan gitu ya. Jadi emang di sini ada kalau digali ini ya. Digali mungkin banyak juga senjata-senjata. Sampai saya pernah waktu acara Agustusan saya ngali ini buat bikin pucang atau panjat pinang itu menemukan besi zaman dulu. Besi zaman dulu. Oke, siap-siap Makasih banget nih Siap. Udah diajakin ngobrol. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi lah sama Pak siapa Kang Mas Arif ya. Mas Arif selaku ahli waris yang pegang di sini teman-teman. Oke teman-teman, ada sedikit tambahan nih ya, dan ini di sini Kang Arif menjelaskan ada 2 peninggalan benda yang langsung dari rumah tadi ya. Rumah Belanda yang dari tahun 1840-an. Nah, ini ada 2 benda ini kalau boleh tahu ini apa ini? Pedang. Mas, pedang yang company. Masih juga ada nomor serinya juga bisa. Oh.
Mungkin udah ketutup sama. Nah ini nih. Nomor seri. Iya. Sorry, punten ya. Ya ini kayak pernah lihat di film-film juga sebenarnya. Nah ini bisa dibuka gak, Mas? Pengen tahu nih pedangnya nih. Pedang yang umurnya kurang lebih hampir 2 abad ya. Wow, masih tajam ya Mas ya. Oh udah ini ya. Ini peninggalan langsung dari zaman kolonial Belanda. Ini pedang siapa, tahu gak Mas? Saya nggak paham itu. Nggak paham ya. Tuh ini bentuknya kayak gini ya, jadul banget tuh. Nah ini salah satu benda sejarah yang Mas Arif jaga sama turun temurun juga. Dijaga sama si Mas gitu ya. Iya. Udah berapa ini? Dulu ya tuh teman-teman. Ini agak berat nih. Berat ya. Ini besi apa ini Mas kalau boleh tahu? Ya besi atau besi tempa, besi lipat. Nah dan satu lagi teman-teman, di sini ada satu tongkat dan ini adalah tongkat komando. Jadi tongkat komando itu mungkin bisa diceritakan seperti apa dulu zaman dulu tuh. Tongkat komando biasanya sama ini. Kayak kalau sekarang pembina mungkin ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya pakai besi ini. Lumayan ini nih tuh. Berat ya. Jadi jangan dilihat dari ini benda seperti ini, tapi nilai sejarahnya. Ini nilai sejarahnya yang luar biasa. Bertahun-tahun menjaga suatu barang antik seperti ini benar-benar sangat susah ya. Tapi di sini ada seorang budayawan bisa dibilang yang benar-benar menjaga nilai-nilai sejarah yang akan dipertahankan sampai turun temurun suatu saat nanti ya Mas ya. Oke, tutup lagi Mas, takut inilah. Nah, oke. Ini zaman dulu banget, jadi emang ini bukan bikinan sekarang, bukan ya Mas ya? Kelihatan banget tuh karatan, tapi nggak terlalu karatan. Nokat komando, dan ini namanya pedang apa ya, company? Pedang company ya. Nih mungkin teman-teman ada pernah lihat beberapa film dokumentasi tentang kemerdekaan, mungkin ini salah satunya bentuk pedangnya seperti ini. Jadi memang ini asli peninggalan yang sudah kurang lebih hampir 2 abad. Jadi disimpan dan mudah-mudahan bisa dijaga Mas. Ya. Bisa dijaga. Makasih ya Mas ya. Oke, siap. Ya, oke teman-teman, tadi udah ngobrol ya sama Kang Arif ya, selaku penjaga di sini yang menjaga atau merawat bangunan Belanda ini teman-teman. Jadi emang sudah hampir 2 abad cuy, hampir 200 tahun bangunannya berdiri, namun tetap kokoh yang tadi teman-teman lihat. Jadi tidak ada, walaupun ada sebagian bangunan ini direnovasi tapi tidak full gitu ya. Jadi emang kita sebagai anak muda ya, generasi baru, kita harus benar-benar menjaga peninggalan zaman dulu seperti rumah bangunan ini, bangunan yang benar-benar bersejarah. Kalau bangunan tersebut dirawat, insya Allah bangunan akan kokoh seperti ini. Tapi kalau bangunan tidak dirawat, ini bangunan akan hancur dengan berjalannya waktu. Ya, nama aku Randy Aulia, aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.